penuh cinta. Kalau gitu kira-kira siswanya bagaimana kabarnya Ibu Ida? Siswa saya hari ini dengan penuh semangat datang sekolah untuk mengikuti pelajaran dan antusias sekali pada hari ini. Selama Ibu Ida dalam proses pembelajaran, kira-kira ada nggak kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehari-harinya? Kalau kendala yang saya hadapi dalam sehari-hari itu ada beberapa, tapi saya dengan beberapa trik saya memberikan cara bagaimana cara anak itu agar mudah memahami apa yang perlu saya sampaikan pada hari itu. Oke, kalau gitu kan gini Bu Ida, kan kemarin kita sudah sepakat ya kalau saya akan coba untuk melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu Ida kan. Kemarin Ibu Ida memberi saya yang akan Ibu Ida belajarkan kepada anak didik itu pelajaran matematika kan. Nah, di sini Ibu Ida tuliskan bahwa siswa dapat mengetahui hubungan satuan waktu, hari, jam, menit, dan detik. Nah, kira-kira nanti ketika saya akan melakukan supervisi Ibu Ida di kelas itu, kira-kira aspek mana yang banyak akan saya lihat di Ibu Ida? Apakah dari cara mengajar Ibu Ida atau dari bagaimana cara Ibu Ida pendalaman materinya atau bagaimana Ibu Ida mengatur kelas gitu. Kira-kira yang banyak akan saya nilai itu yang bagian mana Ibu Ida? Di penilaian itu saya di sana itu membuat beberapa kolaborasi dengan anak-anak. Yang pertama dengan anak-anak itu saya akan bermain dulu dengan anak-anak bagaimana membangkitkan minat belajar anak-anak itu supaya apa yang saya sampaikan pada hari itu bisa dipahami. Nah, untuk penilaian yang diambil nanti itu adalah kerja tim. Nah, kerja tim yang pertama itu di sana saya akan membuat satu tim itu anak-anak itu untuk membuat kegiatan yang bisa menghabiskan waktu. Anak-anak itu menghabiskan waktu dari mengkolaborasikan antara waktu detik, menit, sampai jam dalam kegiatan sehari-hari di dalam kelas itu. Oke, nah itu kan dari segi anak-anaknya. Iya. Sekarang dari segi Ibu Ida sendiri, Ibu Guru sendiri, kira-kira yang akan saya amati banyak di Ibu Ida, yang mau saya amati keinginannya Ibu Ida, yang mau saya amati di Ibu Ida nanti itu apa? Apakah proses pelajar cara mengatur kelasnya, atau bagaimana cara Ibu Ida menyampaikan materi, atau apa yang menurut Ibu Ida itu akan banyak saya amati di Ibu Ida tentang cara Ibu Ida mengajar di kelas itu? Mungkin dengan dari cara penyampaian saya nanti kan. Gitu. Berarti saya akan lebih banyak nanti itu melihat bagaimana cara Ibu Ida melakukan proses pembelajaran secara utuh, begitu ya? Iya. Tidak ada spesifik saya harus melihat Ibu Ida bagaimana mengatur kelas, bagaimana Ibu Ida mengatur intonasi dalam melakukan pembelajaran. Berarti keseluruhan dari proses pembelajaran itu yang akan saya amati di Ibu Ida, gitu ya? Nah, kira-kira nanti kalau saya amati seperti itu, ada persiapan khusus enggak yang dilakukan oleh Ibu Ida ketika akan membelajarkan tentang materi ini? Ada strategi atau apa begitu? Di situ saya akan mempersiapkan beberapa peraga yang akan sesuai dengan materinya, kayak jam, terus kegiatan-kegiatan di situ. Ya. Apalagi kira-kira strateginya? Selain alat peraga, perlu enggak Ibu Ida menyiapkan semacam skenario atau apa begitu? Itu modul ajar kami akan tetap saya siapkan di situ. Berarti sudah dipersiapkan modul ajar. Berarti modul ajarnya dipersiapkan, terus juga mempersiapkan alat peraganya, sudah termasuk dengan format penilaian juga di situ ya. Kira-kira ini nanti keinginan Ibu Ida terhadap siswa-siswanya seperti apa?
apakah Ibu Ida menginginkan anak-anak ini senang di dalam kelas, belajarnya dengan suasana senang, atau Ibu Ida senang siswa yang diam tapi mereka bisa seperti itu. Kira-kira endingnya Ibu Ida maunya seperti apa kelasnya nanti? Dari yang kita pelajari dari sifat anak-anak itu, anak-anak itu suka pelajaran yang menyenangkan, bagaimana mereka itu bisa tidak tertekan di dalam kelas seperti itu. Jadi kita nanti akan fokus bagaimana anak-anak itu bisa mengerjakan soalnya, mengikuti pelajarannya dengan keadaan senang. Oke, siap. Berarti mudah-mudahan nanti ya. Jadi ketika saya masuk ke kelasnya nanti, jadi jangan Ibu Ida menganggap saya di dalam kelasnya itu sebagai penilai. Jadi di sana saya tidak menilai. Nah, ini kan sudah kesepakatan kita bahwa yang akan saya lihat itu adalah bagaimana cara hidup Ibu Ida mengajar. Seperti itu Ibu Ida ya. Nah, jadi perlu diasumsikan bahwa ketika saya masuk itu bukan maksud saya akan menilai Ibu Ida, tapi anggaplah saya ini sebagai pemantau saja, ya, akan melihat sesuai kesepakatan kita bahwa saya disuruh atau Ibu Ida menginginkan ingin melihat bagaimana keseluruhan proses belajar Ibu Ida, agar nanti mungkin kita saling timbal balik bahwa ternyata karena begini Bu Guru, terkadang kita dalam mengajar itu terkadang kita seolah-olah sudah melakukannya, ternyata ada yang ketinggalan. Nah, seperti itu, itulah hal-hal yang akan kita komunikasikan. Oke, baik Ibu Ida, mungkin kira-kira kapan saya bisa masuk ke kelasnya Ibu Ida ini? Berhubung minggu depan saya itu pelajaran matematikanya itu pada hari Selasa, bisa dengan hari Selasa itu sesuai dengan materi ini. Oke, siap. Berarti hari Selasa saya langsung ke kelasnya Ibu Ida di jam pertama. Di jam pertama. Oke, siap. Terima kasih Ibu Ida atas waktunya. Kita wawancara sebentar, kita ngobrol dialog sebentar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti akan berdampak baik bagi siswa kita Ibu Ida ya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ida. Itu saja, mungkin Ibu Ida sekarang bisa kembali ke kelasnya. Assalamualaikum. Ada yang sarapan? Jadi kalau sudah sarapan, hari ini berarti siap untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan menugaskan ketua kelas kita. Sebelum belajar itu, biasanya kita itu sebelum belajar kita harus berdoa. Biar apa? Ayo, biar apa? Biar pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ayo ketua kelasnya, ayo kita pimpin doa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. yang gagah, yang pintar, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada hari ini ya. Siva Jihad, Anis Setiawan, Aulin, Dita Aldafir, Fadlan Arsanka, Fahmi, Muhammad Faisal Kailan,
Sapitri. Muhammad Fatan. Mulyani. 2, 3 mulai. Pada pelajaran minggu-minggu yang kemarin kita sudah pelajari apa tentang matematika? Tentang apa? Tentang apa kita? Ya, tentang sebelum persegi kita pelajari apa yang banyak-banyak itu? Yang ditambah terus itu apa namanya? Perkalian. Nah, ibu mau tes sekarang. Karena sudah tahu perkalian, siapa yang sudah bisa perkalian 3? Saya. Perkalian 4. Nah, jadi kemarin itu kita sudah pelajari perkalian. Mudah nggak perkalian itu? Mudah? Mudah kalau dihitung ya. Misalnya kalau perkalian 3, berarti kita tambah berapa? 3. Tambah 3, tambah 3 seterusnya. Kalau perkalian 4, tambah berapa? 4. Pintar anak ibu. Nah, pada hari ini kita itu akan belajar tentang bangun datar. Nah, tujuannya pada hari ini kita belajar pada bangun datar itu biar kita tahu bangun datar itu seperti apa, garis lurus itu seperti apa ya, untuk garis lengkung itu seperti apa ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita itu dengan bangun datar. Sekarang perhatikan apa yang di tangan ibu. Segitiga. Kenapa ini dikatakan segitiga? Karena ini bentar dulu ya. Karena segitiga itu ada 3 sisinya. Ayo kita hitung sama. 1, 2, 3. Ada 3 juga titiknya. Ayo kita hitung titik itu yang ujung-ujung ini ya, yang bertemu ini. Ayo kita hitung, mulai. 1, 2, 3. Kalau yang jumlahnya 3 titiknya, 3 sisinya ini namanya segitiga. Anak-anak hari ini bawa karet nggak? Bawa karet? Bawa penggaris? Bawa kertas origami? Bawa gunting? Nah, kalau bawa gunting, hati-hati ya. Habis dipakai nanti simpan di dalam tas. Kenapa harus disimpan dalam tas? Biar tidak hilang. Yang kedua apa lagi? Tidak diambil orang. Terus apa lagi? Kenapa harus disimpan guntingnya di dalam tas? Biar tidak kena tangan. Pintar Anit. Kena tangan terus kena tangan buka ya. Jadi gunting itu benda tajam itu disimpan di dalam tas biar tidak kena tangan orang. Sekarang lihat yang ini lagi. Segi 4 apa dikatakan segi 4 anak? Sisinya ada berapa? 4. Pintar lagi gue kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada berapa titiknya? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang 4 ini kita namakan apa? Segi 4. Pintar. Tepuk tangan buat Najwa dulu. Nah, sekarang kita angkat karetnya dulu. Satu aja. Yang banyak karetnya itu simpan dulu di dalam lacinya atau di dalam tasnya. Nah, ayo kita tes. Kita lihat ya. Ini karet sebelum kita tarik, apakah dia itu lurus? Ini sebelum tarik, apakah dia lurus karet ini? Lurus atau tidak? Tidak, dia itu melengkung atau berbentuk bulat. Nah, ini namanya dia itu berbentuk kurva. Dia itu tidak berbentuk persegi atau panjang atau lurus ya. Ini berbentuk kurva. Sekarang kita tarik karetnya. Jangan tarik keras, nanti kena matanya. Nah, apakah ini lurus? Lurus atau tidak?
Anak-anak bisa membedakan garis lengkung apa garis lurus? Apa garis lurus? Bisa? Bisa. Yang pertamanya dia itu bulat, lengkung. Kalau ditarik dia akan kalau ditarik dia itu akan lurus. Pintar anak ibu. Dia akan lurus. Nah sekarang ibu mau anak-anak ibu itu membuat garis lurus berbentuk apa saja di bukunya itu, di buku tulisnya menggunakan penggaris. Kalian menggaris dengan menggunakan penggaris yang seperti karet yang ditarik ini ya, seperti karet yang ditarik ini. Kalian membuat garis itu seperti karet yang ditarik ini. Ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Anak-anak ibu kelas 2 hebat. Ayo kita buat garis lurus saja seperti karet yang ditarik. Menggunakan seperti karet yang ditarik ya. Menggunakan penggaris. Ayo. Nah, sudah pahami sudah nak? Sudah pintar. Ayo, Maulana anak garis anak. Ya, bisa. Dita, pintar. Lihat. Hebat. Ayo, selfie. Ya, sudah. Sekarang kita lihat Kayla. Kayla akan menggaris garis lurus seperti karet. Ayo Kayla. Ayo. Sudah. Baru satu garisnya ya. Baru satu garis yang ditarik. Sekarang buat lagi garis di bawahnya seperti karet. Tadi garis itu ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya. Ayo. Seperti karet ini dibuat, seperti karet ini. Garisnya lurus seperti karet ini, Sapna. Seperti karet ini. Sudah? Sekarang pertemukan garis itu, pertemukan garisnya dengan. Nah, ini seperti ini, sudah jadi. Dia menggambar seperti karet. Seperti karetnya tadi yang ditarik itu. Nah, kita sudah buat garisnya. Buat seperti karet ini. Ini yang sudah ulang lagi ke sini. Sudah? Ayo kita lanjutkan dengan gambar-gambar yang di bawah ini. Ya, Bu. Kalau yang ini bentuknya seperti apa? Lagi? Nah, kenapa tadi ini segitiga juga? Sama enggak? Sama. Sama. Apa yang buat dia sama? Sisinya. Sisinya ada berapa? 3. Sama sisinya? 3. Nah, kalau yang tadi Ibu akan yang ini ya. Ini namanya? Kalau yang ini apa? Kenapa dikatakan segi 4? Ini segi 4. Ayo, kenapa? Sisinya. Kenapa sisinya? Sama. Sama. Ada berapa sisinya? 4. Hitung. 1, 2, 3, 4. Segi 4, Ibu akan bagi ini. Kalian tarik garis, nanti di titik-titik itu membentuk segi 4 atau segi 3 sebanyak-banyaknya. Nanti yang bawahnya itu kalian hitung berapa segitiganya, berapa segi 4-nya. Ya, Bu. Tulis di titik-titik sebelahnya itu seperti contohnya itu. Ayo pintar. Buat lagi di sebelah sininya, cepatan di sebelah sininya. Di sebelah sininya bisa. Tarik garisnya, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi 4. Pertemukan garis-garis itu. Ya hebat. Kalau segitiga berapa sisinya? 3. 3.
mestinya? 4. Mana penggarisnya sayang? Ayo pakai penggaris. Sudah, kalau yang sudah membuat yang di nomor 1, kita beralih ke yang bawahnya, soal yang keduanya. Lihat berapa yang berbentuk segitiga, berapa yang berbentuk segi 4. Selesai? Ada yang sudah selesai sampai nomor 2? Nah, ayo, pas sini nak, pas sini. Dipegang ini hasilnya. Bisa. Tunggu lagi. Ada berapa segitiganya? Kita hitung. 1, 2, 3, 5. Ayo yang angkat tangan yang jawab 5. Hebat, tepuk tangan dulu. Sekarang kita hitung yang segi 4. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada berapa segi 4-nya? 4. Hebat, anak ibu, terima kasih ya sudah menjawab lembar kerjanya dengan cepat. Sekarang lihat teman di sebelahnya. Lihat teman di sebelahnya. Ya, masing-masing ada temannya enggak? Ada. Pegang tangan temannya. Raat sama Fadlan. Patan sama Risa ya. Sekarang ibu kasih tugas. Ada yang bawa origami? Ada? Kertas yang mana origami itu? Kertas yang warna seperti ini ada? Coba diangkat semuanya. Diangkat semuanya. Ya. Kalau semua sudah diangkat, ibu tugaskan teman berpasangan, temannya yang berpasangan ya. Tahu artinya berpasangan? Apa itu berpasangan? Sama teman yang di sebelahnya ya, sama teman di sebelahnya. Bekerja sama membuat segitiga dan segi 4. Kalian buat di kertas ini, kalian buat garisnya, kalian buat segitiga sama segi 4. Terus digunting. Digunting, habis itu sudah tempel di sana. Ini apa namanya? Jadi anak-anak itu berkarya, nanti ditempel di sini. Nah, yang tadi ini, hasil yang ini kita tempel di dalam map sana. Ya, semua punya map. Besar buatnya. Ibu mau tes. Sebentar dulu. Kita hitungan sampai 15, berhitung sampai 15 ya. Anak-anak itu membuat garisnya. Sebentar dulu belum, jangan curang. Kalian buat segitiga sama segi 4 sembarang saja. Yang penting ada segitiga, ada segi 4. Bagi juga sama teman-teman pasangannya itu, satu yang buat segitiga, satu yang buat segi 4 ya. Nanti ya kelompok yang selesai maju ya. Ayo kita mulai dari sekarang. Ayo mulai. Siapa yang buat segitiga tunjukkan, yang buat segi 4 tunjukkan. Terus digunting. Terapi mungkin pakai penggaris ya. Raat buat segitiga. Padahal buat segi 4. Ayo, yang cepat. Yang kelompok yang tercepat. Ayo, Anis bersama Sela. Siapa lagi? Kelompok mana yang ini? Kelompoknya Patah ya. Ayo, ini punya cepat. Mana teman-temannya? Harap teman-temannya. Ambil pakunya. Tempel. Tadi Raab sama siapa? Sama Padlan. Raab sama Padlan. Patan sama? Desa.
Ini pakunya. Ayo Teddy. Sekarang selfie sama Kayla. Sudah semuanya? Gimana? Sekarang semua bilang hore. 1, 2, 3. Dan aku bisa. Nah, anak-anak sudah lihat di sini hasil karyanya? Jadi sekarang ibu mau tanya, ya. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Matematika apa itu? Tentang apa matematikanya? Tentang persegi 4, terus segitiga. Sebelum itu apa lagi? Sebelum kita belajar persegi itu, apa tadi yang pertama? Perkalian tadi itu pelajaran kemarin. Terus sebelum kita membuat segitiga ini, apa yang kita lakukan pertama? Berdoa. Apalagi halo cantik. Perkalian. Tadi itu apa yang kalian bawa hari ini? Gunting. Untuk apa itu gunting? Untuk menggunting. Karet. Kita apakan karet tadi? Mulana? Diluruskan, ya. Untuk membuat garis apa dia diluruskan itu? Buat bersegi 4. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Enak, senang. Kenapa senang? Kenapa senang dulu? Karena diajar sama Ibu Dau, hebat, cantik anak ibu. Ada lagi? Kenapa senang belajar pada hari ini? Kenapa? Ada apanya? Ayo dipikir kenapa kalian senang belajar hari ini, ya? Mudah katanya. Terus kita tadi sudah belajar menggaris, menggunting, biar apa? Karena ada ibidah. Terus tadi kan disuruh ibu menggaris, terus menggunting. Biar kalian apa? Biar bisa buat apa? Buat bisa buat persegi. Sudah bisa membedakan mana segi 4 sama segitiga enggak? Bisa. Apa yang membedakan segitiga sama segi 4? Kalau segitiga ada berapa sisinya? 3. Kalau segi 4? 4. Jadi sudah bisa membedakan garis lengkung, sudah tahu? Bagaimana garis lengkung seperti apa? Seperti apa tadi? Seperti karet lengkung sebelum ditarik. Nah, jadi anak-anak sudah bisa membedakan segitiga sama segi 4. Sela. Kalau segi 4 itu ada berapa sisinya? 4. Mulyani, kalau segitiga ada berapa sisinya, nak? 3. Kita tadi tepuk tangan buat kelas 2 semuanya. Semangat ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya nanti kita akan pelajari namanya titik sudut, lalu kita lari ke sisinya, ya. Nah, buat anak-anak ibu yang hebat, jangan lupa di rumahnya tetap belajar, ya. Tetap belajar. Kalau ada bapak ibu guru yang sedang menjelaskan di depan, kita harus memperhatikan ibu guru. Kenapa kita harus perhatikan anak? Biar tahu. Terus biar apa lagi kita? Biar pintar. Jadi kalau ada ibu guru atau siapa saja yang berdiri di depan harus didengarkan. Mau jadi anak pintar? Nah, sebelum kita selesaikan pelajaran pada hari ini, dan semangat dulu. Semangat sebelum belajar, semangat setelah belajar. 1, 2, 3 mulai. Tepuk
Ya. Yeay. Baik, Ibu Ida, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, hari ini saya sehat seperti yang kita lihat. Ya, hari ini sesuai kesepakatan kita kemarin ketika pas kita observasi, kita sepakati bahwa hari ini kita akan melaksanakan sedikit percakapan ya tentang kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan ketika saya melakukan observasi kemarin. Jadi di sini itu ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan bersama. Setidaknya itu ada 4. Yang pertama itu seperti yang sudah kita lakukan di pra-observasi kemarin, bahwa ada namanya area pengembangan, terus strateginya bagaimana, tujuan pembelajarannya, seperti itu. Nah, jadi itu yang sedikit akan coba kita diskusikan bersama, ya. Nah, karena pas waktu kita pra-observasi kemarin, Ibu menginginkan saya untuk melihat proses pembelajaran secara menyeluruh, ya. Nah, proses pembelajaran secara menyeluruh. Jadi di sini di sini saya sudah sedikit memberikan catatan-catatan tentang apa yang saya amati di dalam proses pembelajaran Ibu kemarin di dalam kelas. Nah, mohon maaf Ibunya, mohon maaf. Nah, kemarin kan kita sebelum melakukan observasi di sana, Ibu mengatakan bahwa di area pengembangannya itu akan lebih kepada bagaimana anak-anak akan mengetahui daripada jenis bangun datar. Nah, kira-kira menurut Ibu area pengembangan yang sudah kita bahas ketika observasi itu apakah sudah tercapai atau belum? Menurut pendapat saya di dalam pengembangan itu kemarin itu ada beberapa titik yang lost di situ, seperti anak-anak itu akan mempresentasikan kembali sebelum menempelkan itu. Jadi dari situ menurut saya yang lostnya. Yang selebihnya itu dari awal pengenalan konsepnya itu sudah saya lakukan di situ, dan anak-anak sudah mulai paham tentang apa yang dengan tujuan pembelajaran itu, jadi dari mengenal yang namanya kurva, dari namanya garis lurus, cara membuat garis lurus, menyambung sehingga garis lurus itu hingga membentuk sebuah bangun datar. Anak-anak di situ alhamdulillah sudah paham sehingga mereka sudah bisa menghasilkan bukti dari hasil kerja mereka. Oke. Kan kemarin Ibu menuliskan 2 tujuan pembelajaran, kan? Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran itu, kira-kira di area pengembangan di tujuan pembelajaran mana yang menurut Ibu guru sudah, kalau kita nilai 1 sampai 10 misalnya sudah 80 atau masih 50 atau 60 bagian itu? Bagian mana yang dari 2 tujuan pembelajaran yang saya paparkan di kedua ajar saya itu, kedua-duanya sudah tercapai dari pengenalan itu. Nah, berarti sesuai dengan apa yang saya catat di sini Bapak Ibu guru, bahwa ada beberapa yang saya observasi di sini. Yang pertama tentang lingkungan, terus penggunaan komunikasi yang positif. Nah, ada juga di sana. Terus kalau di area tujuan pembelajaran itu, di sini saya lihat Ibu guru sudah memastikan murid itu memahami tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang diharapkan dan aktivitas akan dilakukan. Serta saya lihat kemarin itu Ibu juga melakukan diskusi kecil tentang bagaimana memahami tujuan pembelajaran itu. Ya. Cuman ada mungkin sedikit catatan di saya
Mungkin tujuan pembelajarannya itu agar siswa itu lebih pahamnya itu lebih dalam, mungkin bisa dituliskan di papan tulis. Karena kemarin ibu menyampaikan tujuan pembelajaran itu hanya verbal, tidak dibilang hari ini seperti ini seperti itu. Jadi ada pengembangannya seperti itu juga. Nah, kira-kira kemarin kan ibu sudah memberikan saya modul ajar. Iya. Nah, ibu memiliki strategi. Salah satu strateginya kemarin ibu menyiapkan karet gelang, akan dibuat ini, dibuat itu. Kira-kira strategi untuk mencapai itu, apakah menurut ibu itu sudah maksimal atau sudah tercapai gitu, apa yang diinginkan di modul ajar yang sudah Seharusnya di sana itu kayak akan lebih menampilkan ada papan di situ, papan yang ada pakunya itu. Untuk regulernya anak-anak bisa untuk membentuk di situ bangun datar yang sebelumnya yang berikutnya itu harus ada yang itu ada papan yang ada berarti papan ada ya, matanya tinggal ya. Iya Berarti itu dengan karet yang kemarin itu sesuai dengan modul ajar itu, tapi tidak menggunakan papan dengan menarik saja karena itu masih anak-anaknya masih di kelas rendah, jadi hanya menarik saja. Nah, untuk berikutnya nanti untuk pengenalan ke bangun datar yang lainnya, karena bangun datar itu hanya 2 jenis saja yang saya tampilkan kemarin. Nah, jadi saya akan berusaha untuk menampilkan papan itu lagi di bangun datar itu. Pas. Karena kemarin di strategi yang coba ibu kembangkan itu kan selain anak-anak itu belajar membuat garis lurus yang kemarin kan, membuat garis lurus. Sehingga garis lurus itu membentuk sebuah bangun datar. Sehingga ibu kemarin menggunakan gambar titik-titik. Gambar titik-titik itu mereka menunjukkan itu. Karena tidak ada papan paku itu, saya menggunakan lembar kerja yang ada titik-titiknya itu. Anak-anak menarik garis itu sampai menggunakan karet dulu. Kira-kira yang ibu inginkan di dalam benak ibu ketika ibu rancang itu dan ketika ibu melakukan observasi, apakah sudah berhasil atau belum menurut ibu? Keberhasilan ke 100% itu belum kayaknya, karena di tingkat kita itu, di tingkat anak SD kelas 2 itu dengan SDM yang kita berada di pelosok seperti ini, anak-anak itu pemahaman untuk mengerti apa yang kita jelaskan lebih cepat itu tidak. Jadi harus kita bimbing dulu anak-anak itu satu persatu, seperti yang saya lakukan kemarin itu. Saya harus mengunjungi anak-anak satu persatu sehingga mereka itu akan lebih paham lagi. Kalau misalnya kayak di kota-kota besar itu mereka bapak ibu gurunya itu akan menjelaskan menggunakan slide atau apa, tapi di sini saya harus lebih real lagi mengunjungi anak-anak satu persatu. Nah, memang begitu saya sendiri kalau melihat itu, kita mengunjungi anak-anak itu kayaknya pemahamannya itu lebih bermakna sih. Karena kita tahu mana anak yang bisa, mana yang tidak bisa, daripada ini sekedar saling sharing aja gitu, daripada kita hanya di depan menjelaskan, kita tidak tahu menonton di depan. Nah, ini kira-kira ini selama ibu melakukan observasi, melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas kemarin, ketika saya observasi, kira-kira menurut ibu sendiri kelemahan dan kelebihan ibu itu di mana? Kalau kelemahan ya, karena kita tidak bisa menilai diri sendiri ya, kelemahan itu selalu dinilai orang lain. Tetapi menurut saya kelebihan saya di situ, saya bisa mengolah kelas itu sehingga anak-anak itu bisa menjadi fokus pada itu. Itu kelebihannya. Iya. Kalau kelemahannya kira-kira di mana? Saya tahu kelemahan saya. Kelemahan. Oke, ini kita lihat dari sisi ibu guru. Nah, sekarang kita lihat dari sisi muridnya ini, siswa kita ini. Nah, kira-kira kelebihan dan kelemahan dari siswa ibu itu di mana ketika belajar tentang materi yang kemarin itu? Kelebihan anak-anak itu karena tingkat kemampuan anak-anak itu berbeda.
banyak anak yang yang saya nilai itu sangat cepat dalam tanggap. Nah, ada beberapa anak yang perlu bimbingan khusus, yang makanya di situ saya terlihat bahwa saya itu selalu mendampingi anak-anak, beberapa anak yang yang saya rasa itu kemampuannya agak kurang. Jadi di situ saya selalu mendampingi anak-anak itu. Berarti kelemahannya bisa kita simpulkan dari siswa itu bahwa tidak semua siswa yang ibu bina itu memiliki kemampuan yang oke Iya. atau kemampuan yang setara. Ada juga anak-anak yang kemampuannya di bawah rata-rata, ada juga yang standar-standar seperti itu. Ya. Nah, kira-kira dari kelemahan itu strategi apa yang akan ibu lakukan? Di dalam pembelajaran itu, kalau di dalam kelas itu saya akan memberikan tugas khusus kepada anak-anak, misalnya di tingkat anaknya yang misalnya nilainya itu di bawah ya. Nah, di situ saya akan mengenakan bimbingan khusus kepada mereka, dan soalnya itu jika saya memberikan tesnya mereka itu akan saya bedakan dengan yang tingkatnya ke atas ini. Nah, dan mereka itu akan saya bawa ke samping saya sehingga mereka itu mendapat bimbingan khusus mereka itu, sehingga bagaimana pembelajaran itu menjadi berhasil menurut saya. Oh gitu, berarti ada bimbingan khusus, istilahnya bimbingan individu Iya. kepada siswa-siswa yang ibu anggap lemah di dalam bidang-bidang itu. Nah, kira-kira waktunya kapan akan dilaksanakan? Di dalam kelas saya biasa menggunakan di jam pelajaran itu, misalnya di pelajaran itu ada 2-3 kali latihan yang saya lakukan di anak-anak itu. Jadi di latihan pertama anak-anak itu kan bisa yang tingkat atasnya ini sudah bisa. Nah, yang mereka ini akan saya bimbing dengan memberikan yang lainnya yang berikan latihan seperti biasa. Nah, yang ini akan saya beri latihan yang khusus itu. Berarti waktunya itu kadang di dalam proses pembelajaran yang dilakukan, Iya, kadang juga setelah. Iya. Ya. Sehingga paling tidak ibu bisa memberikan sebuah layanan atau bimbingan kepada siswa yang memiliki keterbatasan, yang tidak mengikuti kemampuan. Baik Bu. Nah, jadi dari pembicaraan kita tadi, mungkin ibu ingin tahu, nah apa penilaian saya ketika saya melakukan evaluasi ibu. Ada banyak hal yang saya lihat di sini. Setidaknya itu ada 8 hal, karena kemarin pas observasi itu observasi itu ibu menginginkan semua dari cara saya mengajar segala macam semuanya ini. Iya. Kita sama-sama diskusi dulu ya. Yang pertama saya lihat dari kenyamanan lingkungan belajar. Nah, kalau kita lihat di kelas 2 itu lingkungan belajarnya itu sudah mantap, kenyamanannya sudah oke. Nah, di sini ibu sudah menyesuaikan lingkungan kelas dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan bahasa yang komunikatif positif. Nah, jadi ibu saya lihat sudah menggunakan bahasa-bahasa, artinya ibu tidak ibu sendiri yang ngomong, tapi ibu mengajak timbal balik antara ibu dengan murid dengan murid juga ada saya lihat di sana. Terus sikap empati, nah di sana juga ada saya lihat di yang ibu lakukan di dalam proses pembelajaran yang kemarin. Terus pengelolaan emosi, nah emosi yang positif. Nah, otomatis kita dalam mengajar pendidikan pasti adalah semacam apa, tapi saya lihat ibu itu bisa mengelola emosi yang positif. Nah, saya lihat mengekspresikan wajah yang positif secara konsisten seperti itu ya. Ini ada saya catat semua. Nah, cuma ada di penerapan disiplin. Nah, penerapan disiplin mungkin di sini ada catatan kita bersama bahwa mungkin nanti di dalam proses pembelajaran itu
penerapan restitusinya perlu kita tingkatkan lagi Bu ya. Bagaimana menangani masalah yang ada di apa namanya di dalam kelas. Terus ada juga tentang proses pembelajarannya ini, bagaimana ibu membuka pelajaran segala macam. Itu saya lihat itu sudah bagus. Ibu mulai dengan tepuk semangat segala macam. Poinnya 4. Terus ada juga tadi yang ibu berikan pendekatan dan pendampingan. Pendampingan itu juga terlihat karena ibu terlihat mendatangi siswa itu di bangkunya masing-masing per kelas, per murid gitu. Nah, penggunaan strategi pembelajaran juga ibu sudah menggunakan strategi dengan media-media yang ada. Nah, sehingga tujuan dari yang ingin ibu review itu kalau kita angkatan 1 sampai 10 mungkin sudah 80 atau 90. 8 atau 9 ya. Nah, penutup kemarin yang yang di penutup itu biasanya kita itu dulu itu kadang lupa, tapi saya lihat di penutup pembelajaran itu ibu sudah melakukan penyimpulan. Nah, dan uniknya penyimpulan itu bukan ibu yang menyimpulkan, tapi ibu guru mengajak beberapa siswa dengan memberikan pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini, seperti itu ya. Ada beberapa, saya catat anak, ada 4 sampai 5 orang yang menjawab karet Bu, semacam adalah hal-hal seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang saya catat di sini. Juga ada umpan balik. Contohnya ibu bilang ketika ada siswa yang bisa menjawab anak hebat. Nah, seperti itu juga terlihat dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kalau saya lihat apa yang sudah ibu guru lakukan itu sudah pas. Mungkin ada sedikit catatan-catatan tadi, setidaknya ada 1-2 catatan yang coba kita akan diskusikan bersama. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita akan percakapan ini sekarang tentang proses pembelajaran, apa yang akan diperbaiki ke depan? Alhamdulillah, setelah saya mendengar berbicara seperti ini, saya merasa lega karena apa yang telah saya rencanakan, apa yang telah saya lakukan sesuai dengan harapan saya, harapan semua orang, harapan anak-anak juga. Kedepannya saya akan lebih belajar lagi bagaimana cara mengelola kelas, mengajar anak-anak, sehingga kedepannya saya bisa menghasilkan anak-anak yang lebih wow gitu. Oke, siap. Nanti mudah-mudahan dari percakapan yang kita lakukan ini kira-kira adalah sedikit kita sharing ini, masukan-masukan timbal balik ya. Mungkin ada masukan yang mau ibu sampaikan ke saya tentang masalahnya apa pembelajaran di kelas atau bagaimana? Kalau menurut saya ya, kalau kita ngomongin saya ini ya, jika ada observasi lagi seperti ini lagi, saya maunya itu semua guru itu dihadirkan di situ sehingga kita bisa melihat di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita, sehingga mungkin ada teman yang baru menjadi guru atau bagaimana, kita bisa belajar dari pengalaman yang pertama gitu ya. Nah, dan berikutnya semoga observasi ini tidak berhenti sampai di sini. Karena begitu kita dinilai berarti kita itu ada akan perbaikan seterusnya. Itu kemajuan kita untuk observasi ini. Ya, berarti keinginan ibu itu ketika nanti ibu misalnya mau mengajar, ada beberapa rekan guru yang observasi juga agar
hasilnya itu akan berbeda dari Iya. sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Ya, Sehingga nanti akan komprehensif menjadi satu kesatuan, gitu ya. karena penilaian itu sebaik-baiknya penilaian itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ya. Jadi di sini bukan menilai, gitu ya. Iya. Hanya istilahnya itu melihat. Iya. Melihat. Jadi di sini tidak ada penilaian dan kita saling mengisi saja. Baik Bu, perasaannya lega atau gimana? Alhamdulillah saya sudah lega hari ini, ternyata saya sudah bisa melaksanakan tugas saya. Nggak, bayangannya ketika awal mau diobservasi, terus setelah diobservasi, terus pasca observasi ini ada beda enggak dari pemikiran awal dengan apa yang terjadi di lapangan? Ternyata menurut saya itu jauh dari pikiran saya. Seperti yang pertama yang saya lakukan sebelum praobservasi itu seperti apa sih menurut saya itu ya. Setelah saya melaksanakan seperti itu, jadi saya tahu bahwa semua yang kita lakukan itu, semua pertanyaan itu ternyata pekerjaan yang semua yang kita lakukan setelah kita menjalani seperti ini. Intinya tidak ada tekanan di sini, tidak ada penilaian di sini, hanya kita menggali potensi yang ada pada diri kita. Ya. Ya. Nah, jadi saya sebagai observer itu tidak menilai ibu, tidak menite ibu, tidak menyalahkan ibu. Nah, saya sebagai observer hanya menggali potensi apa yang ibu miliki. Nah, sehingga kedepannya itu kita akan bisa bekerjasama. Terima kasih Bu atas waktu bersedia datang ke ruangan ini. Kita membahas hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini berdampak baik ke depannya untuk pendidikan di sekolah kita. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.